Nah, di video yang ini kita akan berkenalan dengan yang namanya variabel random atau random variable. Random variable. Nah, ini juga salah satu hal yang penting yang harus kalian tahu dalam statistik. Nah, sebenarnya mungkin kalian agak bingung nih, kenapa kok di sini ada variabel, sedangkan biasanya kita mengenal variabel itu dalam persamaan kan. Misalnya di sini ada X plus 3 sama dengan 7, terus ada Y sama dengan 3X min 2. Nah, kita biasa mengenal X dan Y ini sebagai variabel kan di dalam persamaan ini. Nah, kalau misalnya yang di ini kalau yang di sini kita bisa tahu X-nya berapa, berarti X-nya itu sama dengan 7 min 3, berarti X-nya itu adalah 4. Kalau yang di sini kita nilai dari variabel X atau Y ini adalah tergantung. Kalau misalnya kita masukin X-nya 1, ya Y-nya berarti 3 kali 1 min 2, berarti Y-nya 1, kayak gitu. Nah, sebenarnya random variable di sini ini hampir sama dengan ini sih, cuma intinya itu dia akan mengkuantifikasi kejadian gitu. Dia akan merubah kejadian atau eksperimen yang ada itu dalam bentuk angka. Nah, si random variable ini dia biasa dinotasikan dengan X, Y atau Z kapital. Nah, di sini kita tulis X kapital deh. Oke. Nah, misal X kapital itu adalah random variable ya. Nah, berarti di sini misalnya saya punya kejadian random, proses random itu adalah besok hujan sama besok tidak hujan. Tidak hujan. Oke. Nah, dalam random variable ini, kejadian-kejadian besok hujan dan besok tidak hujan ini kita rubah jadi angka. Jadi misalnya di sini kita tulis besok hujan itu adalah 1, kita kodein 1. Nah, besok tidak hujan itu kita kodein 0, seperti ini. Nah, angkanya ini sebenarnya bebas gitu loh. Kalian bisa aja ngasih si besok hujan ini 21, atau kalian bisa juga ngodein si besok tidak hujan ini jadi 100 gitu loh. Pokoknya intinya random variable itu adalah kita merubah si kejadian atau eksperimen itu ke dalam angka-angka seperti ini. Nah, sekarang coba deh kita lihat random variable yang lain. Nah, misalnya di sini saya punya random variable yang lain, X kapital, itu adalah angka yang muncul ya dari lemparan dadu. Nah, ini juga random variable nih. Nah, gini deh, jangan lemparan dadu deh, kita pakai lemparan koin aja. Soalnya lemparan dadu kan kemungkinannya dia ada 6 ya. Soalnya ada 6 nomor dalam dadu. Kita pakai lemparan koin aja. Karena kan kalau koin kan cuma ada 2 kemungkinan kan, kalau nggak Garuda ya angka gitu loh. Berarti di sini kita punya random variable itu ada Garuda ya. Terus yang kedua kita punya proses random kita, salah satunya itu ada angka. Nah, si Garuda sama angka ini dalam random variable ini kita rubah jadi kita nomerin gitu loh. Kita rubah jadi nomor-nomor, kita kodein, kita rubah jadi angka. Nah, di sini saya mengkuantifikasi si Garuda ini sebagai 1 dan si angka ini sebagai 0. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya nomor ini, angka ini, kode ini tuh terserah gitu. Kalian bisa mengkodekan si proses random ini apaan aja, masing-masingnya. Cuma di sini saya pakai 1 itu untuk Garuda dan 0 itu untuk angka. Nah, sebenarnya kenapa kita belajar tentang random variable? Random variable ini akan sangat berguna saat kalian belajar tentang probabilitas, expected value, dan lain-lain gitu loh. Dan kita akan pelajarin tentang expected value itu nanti sih. Tapi untuk sekarang, nah, yang harus kalian tahu itu adalah sebelumnya kalian harus tahu random variable itu sebenarnya ada 2. Random variable itu ada 2. Ada random variable discrete dan ada random variable continue. Oke. Nah, kalau misalnya random variable discrete, ini dia tuh nggak menerima sembarang nilai dari 2 nilai yang
diberikan gitu loh. Jadi di saat ada dua nilai, dia nggak nerima sembarang nilai di antara nilai pertama dan nilai kedua. Sedangkan variabel continue, dia ini bisa, dia akan menerima sembarang nilai dari dua nilai yang diberikan gitu loh. Dan dia si variabel continue ini mengumumkan nilai variabel itu dengan probabilitas terjadinya nilai itu. Misalnya begini, salah satu contoh dari variabel continue itu adalah sini ya, X kapital dari banyaknya hujan yang akan turun besok. Nah, kalau misalnya si variabel discrete ini kan dia jelas nih, kalau nggak besok hujan, ya besok nggak hujan. Terus kalau kita ngelempar koin, kalau nggak yang keluar Garuda, ya yang keluar angka gitu loh. Sedangkan kalau misalnya dalam variabel continue, kita punya random variabel banyaknya hujan yang akan turun besok. Kita nggak tahu kan banyaknya hujan yang akan turun besok itu berapa. Misalnya hujan ini kita ukur dalam inci nih. Bisa aja besok yang turun hujannya cuma 1 inci. Atau bisa juga 1,1 inci. Atau bisa juga 1,11 inci. Atau bisa juga 1,1111 inci. Kita nggak tahu kan. Nah, si random variable continue ini, dia tuh di saat di sini ada angka 1 misalnya, terus di sini ada 0. Nah, dia bisa menerima kalau di sini tuh ada setengah. Dan melalui random variable continue juga, kita bisa tahu nih di tengah ini ada angka berapa. Atau di sini ada berapa gitu loh, dan seterusnya. Seperti itu ya perbedaan antara random variable discrete dan random variable continue. Nah, tadi kan saya bilang nih kalau misalnya si random variable ini akan sangat berguna saat kita membicarakan tentang probabilitas. Nah, sekarang di sini kita akan lihat tentang distribusi probabilitas. Kita akan pelajari tentang distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas. Oke. Misalnya nih, di sini saya punya random. Nah, distribusi probabilitas ini kita bisa cari kalau misalnya kita punya random variabel. Nah, misalnya di sini saya punya random variabel angka yang muncul dari lemparan dadu. Ya. Angka yang muncul dari lemparan dadu. Nah, di sini kan berarti kalau misalnya kita buat distribusi probabilitasnya, berarti akan jadi seperti ini kan. Di sini ada garis ya. Terus di sini garis X, di sini ada garis Y. Oke, ini adalah X-nya, ini random variabelnya. Ini Y ini adalah probabilitasnya. Oke. Nah, di sini kan random variabel kita angka yang muncul dari lemparan dadu kan. Nah, dadu itu kan angkanya ada 6. Berarti di sini dia ada 6 kemungkinan kan. Entah dia keluar angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 kan. Ya kan? Nah, kalau misalnya di sini kita asumsikan bahwa setiap nilai yang muncul itu punya probabilitas sama, dan sedangkan probabilitas itu maksimal adalah 1, berarti di setiap angka ini dia punya probabilitas 1/6 dong, ya kan? Nah, berarti di sini dia probabilitasnya 1/6. Nah, berarti distribusi probabilitasnya itu akan jadi seperti ini. Bila dia keluar angka 1, probabilitasnya 1/6. Bila dia keluar angka 2, probabilitasnya 1/6. Kita buat histogram seperti ini ya. Bila dia keluar angka 3, probabilitasnya 1/6. Ups, kegedean. Nah, ini 1/6. Ya kan? Bila dia keluar angka 4, probabilitasnya juga 1/6. Keluar angka 5, probabilitasnya juga 1/6. Begitu juga kalau keluar angka
6. Ya kan, jadi seperti ini kan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya random variable kita itu adalah banyaknya apa sih yang muncul saat kita melempar koin? Nah, random variable kita kan berarti di sini kita punya satu Garuda, ya, satu ini ya, terus 0 angka, ya kan? Berarti di sini kita punya garis random variable, kita punya di sini garis x-nya, ini garis random variable kita, terus di sini probabilitasnya. Nah, karena kita cuma punya random variable kita cuma ada 2 proses random nih, cuma ada Garuda dan angka, berarti di sini kan dia cuma ada 2 kan? Di sini 1 untuk Garuda, di sini 0 untuk angka. Nah, seperti tadi, setiap proses random ini dia punya probabilitas yang sama, yang kalau dijumlahkan hasilnya akan jadi 1. Berarti kalau dia punya 2 proses random, berarti dia nanti probabilitas masing-masingnya itu setengah kan, misalnya di sini. Nah, berarti distribusi probabilitasnya akan jadi seperti ini. Kita buat histogram lagi seperti ini, ya kan? Nah, sekarang gimana kalau misalnya saya punya distribusi probabilitas yang seperti ini? Ini distribusi probabilitas dari lemparan dadu misalnya. Saya punya di sini garis X atau garis random variable kita. Terus di sini ada garis probabilitasnya. Nah, dadu itu kan ada 6 kemungkinan kan? Oke, nah ini garis probabilitasnya. Tadi kehapus. Ya, emang saya agak nggak bener sih kalau gambar. Nah, dadu itu kan ada 6 kemungkinan kan? Berarti di sini dia kalau nggak keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Nah, misalnya probabilitas dari masing-masing angka yang keluar ini nggak sama nih. Misalnya di sini untuk keluarnya angka 1, saya punya probabilitas 1/6. Sedangkan karena berbagai macam alasan, angka 2 ini nggak keluar. Dia nggak punya probabilitas. Oke? Nah, 3, dia punya probabilitas 1/6 juga. 4 juga 1/6. Ini ininya ketinggian 3-nya. Dia punya probabilitas 1/6. Si 4 juga punya probabilitas 1/6. Begitu juga dengan 6. Begitu juga dengan 5. Nah, karena di sini 2. Nah, kita tulis dulu deh di sini. Di sini berarti dia 1/6 kan. Nah, karena di sini 2 dia nggak punya probabilitas atau probabilitasnya itu 0, berarti kan ini sedangkan probabilitas itu kalau kita jumlahkan hasilnya harus 1. Nah, berarti di sini 6, probabilitas 6 itu kan berarti 2/6 kan? Iya kan? Nah, probabilitas 6 itu adalah 2/6 atau 1/3. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah, ini adalah distribusi probabilitas yang seragam karena dia masing-masing masing-masing proses random itu punya probabilitas yang sama. Begitu juga dengan ini. Sedangkan ini dia tidak seragam karena masing-masing proses random ini dia nggak punya probabilitas yang sama. Nah, kalau misalnya di sini kita tanya probabilitas dari keluarnya angka 6, kalau misalnya random variable kita itu adalah angka yang muncul dari lemparan dadu yang tidak adil ya, karena probabilitasnya nggak sama kan. Nah, kalau misalnya kita di sini nyari probabilitas munculnya angka 6, berarti kan dia akan yang ini kan. Berarti probabilitas munculnya 6 itu adalah 2/6 atau 1/3. Nah, kalau misalnya kita nyari probabilitas dari
munculnya angka lebih dari 5, berarti lebih dari sama dengan 5, berarti yang ini dan yang ini kan. Berarti probabilitasnya adalah probabilitas munculnya angka 5 itu 1/6. Munculnya angka 6, 2/6. Ini ditambah. Berarti probabilitas munculnya angka lebih dari sama dengan 5 itu adalah 3/6 atau setengah. Nah, sampai di sini dulu tentang random variable. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.